Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Hoswin teman-teman. Selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen teman-teman ya. Karena saya akan update beberapa informasi mengenai cryptocurrency, mengenai Bitcoin, Ethereum, dan lain-lainnya, dan serta altcoin ya. Nah teman-teman, hari ini saya melihat di tanggal 15 Juni ya pagi ya jam 7-an sampai jam 8 ya. Di sini kita lihat indeks fear and greed index kita adalah sangat-sangat ekstrem fear ya teman-teman dengan indikator 7 ya. Jadi selama 1 minggu terakhir nih ya, saya belum bahas, saya belum bikin video, dan saya akhirnya bikin video sekarang nih, baru sempat bikin video mengenai tentang cryptocurrency ya. Nah, kenapa sih cryptocurrency itu turun ya kalau kita lihat, kita baca teman-teman ya. Kenapa salah satunya juga hancur ya? Salah satu teman-teman tahu ya tentang inflasi Amerika ya, yang The Fed ya menaikkan suku bunga ya, yang menunjukkan kemarin di bulan Mei 8,6% ya, sehingga sekarang membuat para kripto juga, para investor juga panik ya, dan di mana panik itu mereka menjual ya, aksi jualnya terus menerus ya, baik dari investor retail maupun big whale ya teman-teman ya, dia buang barang ya. Nah nanti kita bisa bahas tentang technical chartnya. Nah salah satunya juga berita tentang Celsius Network ya yang menyetop penarikan ya, sehingga membuat ini makin parah, makin panik. Sehingga dan juga token metaverse anjlok ya, kalau teman-teman juga banyak baca di Bloomberg atau di investasi kontan ya dan lainnya, bahwa di sisi lain ini kancuran kripto ini bahwa metaverse ini dia akan turun ya, asetnya jadi turun, sehingga kenapa bisa turun, karena ETH dibanting terus, dan mereka yang berada di jaringan ETH ini ya kembali lagi ikut juga, jadi ikut harganya menjadi turun ya. Jadi di ekosistemnya ETH ini turun, yaitu metaverse kayak Apps, Mana, Sense, AXS juga terjun kisaran 20% sampai 40% ya teman-teman ya. Jadi memang di sini kita memang sampai panik banget ya. Nah, kembali lagi kalau teman-teman investor jangka panjang, ya tidak usah terlalu panik. Karena kalau kita lihat ya, teman-teman paling gampang ya, saya selalu bilang teman-teman lihat di blockchaincenter.net ya, Rainbow Chat ini ya. Kita sebenarnya ada di basically fire sale ya teman-teman ya. Di sini kita ada di daerah yang sangat-sangat fire sale, itu maksudnya kita bisa menyicil akumulasi ya kalau yang teman-teman bermain spot. Kecuali ya teman-teman bermain future, benar-benar teman-teman pahami tentang teknikalnya ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat ya, di sini tuh udah basically fire sale ya. Jadi teman-teman sebenarnya udah, kalau yang buat jangka panjang udah bisa buy ya. Memang jangan buy all in ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ini terjadi di 16 Maret 2020 harga ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang baru main kripto tahun kemarin atau baru main kripto tahun ini, wah dampaknya kayak gini ya. Akhirnya teman-teman sempat all in di harga tertinggi, kemudian dibanting sampai turun dan minus, teman-teman pada pakai uang panas ya, kembali lagi teman-teman ya rugi. Nah, iya betul, karena teman-teman tidak memahami secara technical chart dan tentang rainbow price chart ya. Nah, kalau teman-teman dibalik lagi nih, dapat harga di 2 tahun yang lalu, kira-kira teman-teman beli atau enggak? Nah, kalau saya di spot ini justru kita akan menambah cicilannya di harga-harga seperti ini, asal melihat jangka panjang ya teman-teman ya. Karena kita nggak tahu nih harga terdalamnya ini sampai kapan ya, kalau secara technical chart ya kita bisa lihat. Jadi di sini kalau kita balik di harga Maret 2020 ya, sebelum sampai naik dia di 68.000 ya, kemudian sempat diturun lagi, sempat high lagi 68 ini sampai turun lagi. Jadi ya inilah namanya periode untuk namanya kayak half trading ya, kalau teman-teman tahu ya, halving Bitcoin ya. Nah, kalau misalnya teman-teman juga lihat ya secara data ya, blockchain internet ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya, per tahunnya harga dari tahun 2016 naik, 2017 naik, 2018 naik, 2019 naik, 2020 naik ya. Pas saat halving di 2018 sampai sekarang yang 2020 naik ya. Karena kembali lagi dulu juga memang sempat orang FOMO-FOMOin untuk beli para trader milenial ya, milenial corona ya, milenial ya. Jadi mereka beli
beli akhirnya membuat naik. Dan sekarang saatnya memang bear ya teman-teman ya, karena ketakutan dari investor itu sama investor big whale ya yang membongkar tentang tadi saya bilang alasan the Fed suku bunga, alasan tadi tentang Luna yang kemarin drop, kemudian network Celsius yang stop penarikan dan lain-lainnya. Dan kalau kita lihat di 2021 memang di 2022 sudah minus 21% ya kalau ETH, BNB masih plus ya teman-teman ya. Cardano dan seterusnya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi memang kembali lagi di sini saat-saatnya kalau kita memang mau invest ya saat ini. Dan kalau kita lihat secara technical chart ya teman-teman ya, teman-teman lihat di sini Bitcoin ya. Kalau secara saya swing trading sistem saya, jadi di sini memang secara time frame day dia sudah ada sejak 11 Juni sinyal sell ya teman-teman ya. Jadi sudah benar-benar confirm dari MACD ini sudah ada sinyal sell. Jadi teman-teman nih kalau bermain future itu udah pasti short. Nah, kemarin dia juga tembus 23.000 ya. Nah, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi di time frame 4 hour ya, teman-teman bisa lihat bahwa di sini dia mulai persilangan. Kalau di cara MACD saya buatan ini mulai persilangan di mana sekitar sekarang 15 Juni ya. Nah, dia mulai seleng kalau memang benar-benar terjadi ya. Ya, target terdekatnya selalu pasti ya di sekitar 21.000 ya di 22.000 sampai 23.000 ya. Tapi kalau dia nggak bisa mempertahankan di 19.600 ini teman-teman, dia akan jebol dan potensi ke 18 sampai 16 ya. Sangat mengerikan memang teman-teman ya, benar-benar sangat mengerikan apalagi yang teman-teman pasang long atau pasang main forex yang mainnya tidak stop loss yang pasti tadi disangka yakin di 27.000 28.000 ya, habis itu tidak stop loss atau cut loss nyangkut dan akhir kena liquid ya teman-teman. Jadi kena liquid ya ujungnya rugi lagi teman-teman ya, karena di sini kita nggak ada yang tahu yang namanya main cryptocurrency, nggak ada yang namanya bottomnya nggak ketahuan ya, dan atasnya juga nggak ketahuan nih sampai mana ya. Makanya kenapa menggunakan dengan technical. Secara technical 4 hour ini memang udah mulai persilangan, tapi belum confirm ya teman-teman ya. Asal dia main jaga, main cepat di antara di atas 19.600 itu masih aman secara Bitcoin. Nah, saya juga akan bagikan secara technical Ethereum ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat secara Ethereum ya memang sempat dibantu gara-gara juga yang Ethereum 2.0 ya teman-teman ya. Jadi orang malah kekhawatiran seperti Luna yang akan bisa turun dan anjlok ya investor. Nah, kalau kita lihat secara teknikal teman-teman ya, memang di sini time frame day memang lagi turun ya. Dia sempat tembus di 220 ya, sempat tembus kemudian naik dikit sekarang 220 dan time frame day-nya memang lagi downtrend ya teman-teman, downtrend lagi. Dan kalau kita lihat time frame 4 hour, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini mulai ada persilangan di time 4 hour, cuma dia harga sideways sekarang ya. Asal dia tidak tembus di 193 dolar ini masih aman. Kalau dia tembus, nah itu kembali lagi akan panik. Kecuali ya teman-teman bermain di spot ya, teman-teman udah bisa mulai cicil bertahap ya teman-teman ya. Biasanya kalau udah seperti kayak gini, cicil pertama 20%. Kemudian nanti kalau di bawah turun di 193 cicil 30%. Terakhir kalau dia sampai terjun di bawah 500 atau sekitar 600 sampai 500 dolar, teman-teman bisa cicil 50% ya. Dengan budget uang yang dingin ya kalau kita bermain dengan spot ya teman-teman ya. Karena di sini memang kalau teman-teman melihat jangka panjangnya, ya kita bisa lihat asal tidak rakpul lah ya, dan tidak ini kalau sekelas Vitalik baterainya kita lihatlah dia memang jujur, memang kerja sesuai dengan proyeknya dia, dan dia memang selalu memperbaiki ya. Kita kembali lagi bisa trust untuk koin-koin yang memang lapis atas teman-teman ya. Kalau teman-teman bermain dengan altcoin micin ya, saya belum terlalu sarankan, kecuali teman-teman memang punya uang yang siap hilang, teman-teman bisa sebar ke beberapa token, teman-teman silakan ya. Kalau saya tidak agresif untuk altcoin sekarang ya, saya lebih ke spot trading atau future yang mainnya dengan time frame yang rendah, 5 menit sampai 30 menit. Jadi saya main scalping aja teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, juga tentang ke BNB, teman-teman, tentang BNB memang kuat dibanding ETH ya. Kembali lagi di sini juga kita lihat bahwa CZ juga memang walaupun banyak isu ya mengenai kemarin yang dia ada isu-isu negatif, tapi tetap harganya juga bisa tidaknya nggak sampai hancur ya teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat time frame day, BNB tuh di 220 ya. Jadi kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil di 4 hour,
Kita bisa lihat dia udah mulai persilangan nih teman-teman ya. Orang sudah mulai pasang long ya, tapi kembali lagi dengan sistem stop loss yang jelas ya teman-teman ya. Jadi asal tidak tembus di 193 BNB aman ya teman-teman ya. Jadi di sini masih dia fase sideways ya, kita lihat ya. Memang banyak prediksi akan jatuh sampai di bawah 193, tapi kembali lagi teman-teman yang bermain spot boleh cicil di angka-angka saya bilang dengan berbagi 20%, 30 sampai 50% ya. Kalau teman-teman sekarang masuk 20%, teman-teman nanti tunggu penurunannya di bawah 193 bisa 30% dan sampai benar-benar turun di sekitar 100 lebihan, teman-teman bisa 50%. Dan ini bukan ajakan beli atau jual ya, teman-teman pastikan dengan uang dingin, uang yang sangat-sangat dingin. Karena kita lihat bahwa sekarang memang pasar kripto lagi memang benar-benar turun dan semua lagi saat panik. Saat orang-orang panik, kita jangan ikut orang panik, malah kita ikut membeli ya teman-teman ya. Jadi memang di sini juga teman-teman bisa invest kalau buat jangka panjang ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita memang lihat seperti ini ya, kembali lagi saya hanya sharing buat teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat lebih detail lagi ya di CoinGlass likuidasi data ya, di sini memang orang-orang sudah mulai berani pasang long ya. Kemarin 50-50 saya lihat, nah teman-teman bisa lihat di sini. Ini salah satu web yang saya bisa lihat kalau bermain dengan future atau kita bermain forex ya. Nah kita lihat Bitcoin di sini di 4 hour banyak orang rata-rata udah pasang long ya teman-teman ya. 63%, 78% di OKX, di Bybit, Binance, dan lain-lain ya. Sudah mulai pasang long ya. Nah, makanya sesuai dengan teknikal saya, di mana Bitcoin ya. Kalau kita lihat di time frame 4 hour, udah mulai nih. Udah mulai persilangan. Kalau kita lebih rinci lagi di 1 jamnya ya teman-teman ya. Sesuai dengan tadi liquid ini. Teman-teman bisa lihat, ini udah mulai silang lagi ya. Jadi mulai naik. Nah, kalau lebih rinci lagi di time frame 1 jam ya, asal dia tidak tembus di 21.400 masih bisa naik ke atas ya. Tapi kalau dia udah tembus di 21.500 ke bawah, teman-teman harus buang barang atau teman-teman yang bermain future tetap stop loss ya. Jangan main asal, wah saya pasti bisa naik. Belum tentu teman-teman, karena sampai ditembus bisa potensi ke 19.600 ya. Jadi sangat-sangat dalam dan berbeda, sangat dalam untuk ke support berikutnya. Jadi teman-teman harus waspada ya kalau bermain future. Jadi jangan, kembali lagi jangan main asal entry tidak tahu entry di titik-titik mana ya teman-teman ya. Oke, itu aja penjelasan singkat saya mengenai tentang BNB, ETH, Bitcoin ya teman-teman ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman juga cuan. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Bagikan ke teman-teman yang lain. Subscribe yang belum subscribe, share dan like dan komen. Oke, salam sehat, salam profit, see you at the top, bye.